Jiwa-jiwa terpilih, kamu bukan sekadar orang yang pergi. Kamu adalah orang yang membebaskan diri, naik level dan menulis ulang jalan hidupmu. Dari kekasih yang meragukanmu, keluarga yang meremehkanmu, hingga teman-teman yang berusaha menahanmu, kebebasanmu bukan sekadar sebuah pelarian. Ini adalah sebuah revolusi. Pelarianmu menghancurkan ilusi mereka, meruntuhkan permainan kontrol mereka, dan kini cahayamu menjadi kecemburuan yang tak bisa mereka abaikan dan inspirasi yang tak mampu mereka tiru. Kamu mengguncang fondasi mereka saat kamu memutuskan untuk pergi. Mereka telah membangun rasa nyaman, kontrol, dan kekuasaan mereka di atas keyakinan bahwa kamu tidak bisa meninggalkan mereka. Bagi mereka, kamu adalah titik tetap, sumber daya yang bisa terus mereka manfaatkan tanpa batas, sebuah tali penyelamat yang mereka kira tidak akan pernah terputus. Namun, dengan satu keputusan tegas, kamu menghancurkan semua ilusi itu. Kamu tidak hanya meninggalkan sebuah ruangan, kamu meruntuhkan seluruh struktur yang mereka bangun bertahun-tahun lamanya. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel ini. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Gelombang kepergianmu bukan hanya sekadar riak. Itu menggelegar, menghantam hidup mereka, membuat mereka kalang kabut menata ulang dunia mereka tanpa kamu sebagai jangkar. Mereka meremehkan kekuatanmu karena mereka hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Mereka pikir manipulasi mereka, rasa bersalah yang mereka tanamkan, bisikan-bisikan tentang ketidaklayakanmu akan cukup untuk menahanmu. Mereka mengandalkan kesetiaanmu, kasihmu, dan sejarah hubungan kalian untuk memerangkapmu dalam lingkaran kewajiban. Namun mereka tidak pernah memahami kedalaman keberanianmu atau kejernihan visimu. Saat kamu melihat permainan mereka, saat kamu merasakan beban kontrol mereka, kamu memilih dirimu sendiri. Pilihan itu menghancurkan dinamika yang mereka andalkan dan memperlihatkan kelemahan mereka. Tanpamu, rumah kartu mereka memang sudah ditakdirkan untuk runtuh. Reaksi mereka penuh kekacauan. Mereka bergantian antara tidak percaya dan menyangkal, marah dan bingung. Bagi sebagian dari mereka, ketidakhadiranmu memaksa mereka melihat siapa diri mereka sebenarnya. Pemanfaat, manipulator, orang-orang yang bergantung pada ketergantungan orang lain. Bagi yang lain, itu memicu rasa iri dan kebencian. Mereka tidak mampu memahami bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari rantai yang mereka poles begitu rapi. Beberapa bahkan mencoba meniru kekuatanmu, meniru kemandirianmu, namun upaya mereka hampa. Mereka tidak memiliki api, keaslian, dan tekad mentah yang kamu miliki saat kamu melangkah pergi. Namun, kejutan terbesar mereka bukan hanya karena kamu pergi, tetapi karena kamu bertumbuh. Mereka berharap kamu akan kembali merangkak, kalah, dan meminta maaf setelah menghadapi kerasnya berdiri sendiri. Sebaliknya, kamu berkembang. Kamu merebut kembali energimu, waktumu, nilaimu. Kamu menjadi tak tersentuh. Dan dengan itu, kamu menunjukkan sebuah kebenaran yang tak bisa mereka pungkiri. Kamu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dikendalikan, dibentuk, atau dieksploitasi. Kamu memang sejak awal ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam ketidakhadiranmu, kecemburuan mereka semakin membusuk. Mereka iri pada kedamaian yang kamu temukan, kejernihan yang kamu capai, dan kepercayaan diri yang kini kamu pancarkan. Mereka memutar ulang percakapan denganmu, membedah setiap kata dan keputusan, berusaha memahami dari mana kekuatan yang mereka sendiri tidak miliki itu berasal. Bagi sebagian, rasa iri ini menjadi cermin, memaksa mereka menghadapi kekurangan mereka sendiri.
Bagi yang lain, berubah menjadi kepahitan, usaha putus asa untuk menolak pertumbuhanmu, karena mengakuinya berarti mengakui kegagalan mereka sendiri. Namun kini, pendapat mereka tidak lagi penting. Kamu telah merebut kembali narasimu sendiri. Kamu bukan lagi tali penyelamat mereka, bukan kambing hitam mereka, bukan proyek pribadi mereka. Kamu telah menjadi penghakiman bagi mereka. Sementara mereka masih terperangkap dalam siklus manipulasi dan ketergantungan. Kamu telah melampaui jangkauan mereka. Dulu mereka yakin kamu tak akan pernah pergi. Sekarang, mereka tak bisa berhenti terobsesi dengan kenyataan bahwa kamu benar-benar pergi. Tulis di komentar, "Aku memutus rantai ini." Kalau mereka dulu berpikir, kamu tidak akan pernah pergi. Kebebasanmu adalah sebuah deklarasi, dentuman keras yang bergema melintasi batas-batas kontrol dan ekspektasi. Membebaskan diri bukan hanya soal meninggalkan hubungan beracun, tapi soal merebut kembali setiap bagian dirimu yang pernah mereka coba padamkan. Kamu memutuskan benang-benang manipulasi, mengurai tahun-tahun pengkondisian halus dan ekspektasi yang mencekik jiwamu. Setiap langkahmu menjauh adalah sebuah pemberontakan, sebuah penolakan untuk membiarkan siapapun mendefinisikan nilai, arah, atau identitasmu. Mereka tidak pernah melihat badai dalam dirimu. Mereka bertaruh pada kepatuhanmu, kebutuhanmu untuk diterima, keinginanmu untuk menjaga perdamaian. Namun saat kamu memilih dirimu sendiri, dinamika kekuasaan berubah. Kamu berhenti memberi energi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan sistem mereka, dan tanpa energimu, cengkeraman mereka runtuh. Kamu telah melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, meloloskan diri dari siklus yang telah mereka serahkan diri di dalamnya. Sementara mereka duduk terperangkap dalam jebakan buatan mereka sendiri, terikat oleh ketakutan dan kenyamanan semu, kamu telah membuka jalan yang membuat mereka mempertanyakan segalanya tentang kontrol, ketergantungan, dan peran yang pernah mereka tetapkan untukmu. Kecemburuan mereka muncul dalam bisikan, dalam usaha meremehkan kemajuanmu atau menyangkal transformasimu. Mereka mencoba meniru perjalananmu, menapak jejakmu dengan cara-cara dangkal, namun mereka gagal, karena mereka tidak punya keaslian yang menjadi kekuatanmu. Mereka tidak mengerti bahwa kebebasanmu bukan sekadar tindakan. Itu adalah keputusan, deklarasi, dan penghancuran terhadap segala hal yang pernah mereka gunakan untuk mendefinisikanmu. Mereka tidak bisa meniru apa yang tidak mereka pahami, dan kegagalan itu hanya menambah frustrasi mereka. Beberapa dari mereka menyesal kehilanganmu. Bukan karena mereka benar-benar menghargaimu, tapi karena mereka telah meremehkan nilaimu. Mereka pikir kehadiranmu adalah sesuatu yang bisa mereka bentuk sesuka hati. Kini, dalam ketidakhadiranmu, mereka merasakan kekosongan yang kamu tinggalkan, energi yang dulu kamu berikan tanpa pamrih. Mereka akhirnya sadar, terlalu terlambat, bahwa bukan mereka yang mendefinisikanmu. Kamulah yang selama ini memegang semuanya. Dan tanpamu, dunia mereka mulai berantakan. Mereka pernah merajut jaring di sekitarmu dengan rapi, setiap benang dirancang untuk mengikatmu semakin erat. Mereka menggunakan taktik triangulasi untuk memelintir kenyataanmu, memainkan orang-orang di sekitarmu untuk membuatmu terus meragukan diri sendiri. Mereka menanamkan benih rasa bersalah di benakmu dan menumbuhkannya menjadi rantai yang terasa terlalu berat untuk diputuskan. Mereka berbisik separuh kebenaran, tuduhan-tuduhan halus, dan ancaman-ancaman tersembunyi, dengan sadar bahwa kebingungan akan membuatmu tetap patuh. Dan ketika semua cara lain gagal, mereka mengandalkan ketergantungan emosional, memberi makan kebohongan bahwa tanpa mereka, kamu akan tersesat. Setiap taktik dilakukan dengan sengaja, dihitung untuk membuatmu tetap terikat dalam kendali mereka. Namun kamu melihatnya, bukan? Perlahan tapi pasti, kebenaran mulai terurai. Kamu mulai menyadari bagaimana mereka tumbuh subur dari keraguanmu. Bagaimana setiap kali kamu mengorbankan dirimu sendiri, mereka semakin kuat. Kamu mulai melihat polanya. Triangulasi yang membuatmu terisolasi, rasa bersalah yang membungkam suaramu, ketergantungan yang menguras energimu. Dan kemudian kamu melakukan hal yang tak terduga.
Kamu memilih dirimu sendiri. Memilih dirimu sendiri bukan hanya tindakan pemberontakan, itu adalah tindakan pembebasan. Itu tidak mudah. Meninggalkan jaring mereka berarti menghadapi amarah mereka, air mata mereka, dan upaya putus asa mereka untuk menarikmu kembali. Namun itu juga berarti merebut kembali hidupmu, kekuatanmu, identitasmu. Kamu tidak hanya melepaskan benang-benang mereka. Kamu membakar seluruh jaring itu sampai habis. Kamu membungkam rasa bersalah, membongkar manipulasi, dan menolak memainkan peran yang telah mereka tuliskan untukmu. Dan mereka membencinya. Mereka membenci kenyataan bahwa trik mereka tak lagi berhasil, bahwa narasi yang telah mereka susun runtuh di hadapan ketidakhadiranmu. Mereka menyebutmu egois, dingin, tanpa hati. Label-label yang dimaksudkan untuk menyeretmu kembali ke dalam permainan mereka. Namun kenyataannya, kemarahan mereka bukan tentangmu. Itu tentang hilangnya kendali mereka. Mereka tidak bisa memahami bagaimana kamu menemukan kekuatan untuk pergi. Setelah bertahun-tahun mereka meyakinkanmu bahwa kamu tak berdaya. Dengan memilih dirimu sendiri, kamu bukan hanya melarikan diri dari manipulasi mereka. Kamu mengungkapkannya. Kamu memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan, bahwa kekuatan mereka tidak pernah nyata. Itu kekuatan yang dipinjam, dicuri, diambil darimu. Dan sekarang, setelah kekuatan itu hilang, mereka harus menghadapi diri mereka sendiri, permainan mereka dan kekosongan dalam diri mereka. Sementara itu, kamu terus melangkah maju, tanpa terikat, tak terbendung, dan bebas. Kebebasanmu menyambar mereka seperti kilat, menerangi setiap bayangan yang dulu mereka sembunyikan. Kemandirianmu bukan hanya pernyataan, itu adalah cermin, tanpa ampun, memaksa mereka menghadapi kebenaran yang telah lama mereka kubur. Mereka melihat dalam dirimu kekuatan yang mereka tidak miliki, keberanian yang telah mereka tinggalkan, keaslian yang tak pernah mereka capai. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap batasan yang kamu tetapkan, dan setiap keberhasilan yang kamu raih memperjelas keterbatasan mereka sendiri. Cahayamu bukan hanya bersinar, ia mengungkapkan, mereka telah bekerja keras meyakinkanmu dan diri mereka sendiri bahwa kamu membutuhkan mereka. Upaya mereka untuk menahanmu bukan tentang kekuranganmu, tapi tentang ketidakamanan mereka sendiri. Pertumbuhanmu mengacaukan rasa superioritas palsu yang mereka bangun. Mereka melihatmu berkembang, tanpa beban dan tanpa rasa bersalah, dan itu mengguncang mereka. Karena itu membuktikan apa yang selama ini mereka sangkal, bahwa kendali mereka bukanlah jangkar bagimu, melainkan kurunganmu. Ketika kamu pergi, mereka dipaksa menghadapi refleksi mereka sendiri, terdistorsi oleh potensi yang tidak pernah mereka penuhi. Mereka mulai melihat celah-celah dalam hidup mereka, tempat di mana ketakutan telah menahan mereka, dan mereka membencimu karena menyoroti kekosongan itu. Mereka melihat kekuatan dan keaslianmu sebagai tuduhan diam-diam, seolah-olah keberadaanmu sendiri menunjukkan segala hal yang bisa saja mereka capai, tapi mereka pilih untuk tidak. Ketidaknyamanan mereka bukan tentangmu. Itu tentang bagian dari diri mereka sendiri, yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Namun, meskipun dipenuhi kepahitan, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Kebebasanmu memikat mereka karena itu menantang narasi mereka. Mereka melihat transformasimu dan merasakan berat dari semua alasan yang mereka buat. Mereka mencoba meremehkanmu, mengecilkan pencapaianmu. Tapi semua upaya itu gagal karena kebenarannya tak terbantahkan. Kamu bangkit, sementara mereka tetap diam. Mereka telah begitu lama membangun ilusi kekuatan, dan kini keaslianmu menghancurkan ilusi itu dengan jelas. Sebagian mencoba menirumu, meniru tanda-tanda luar dari kebebasanmu. Tapi mereka gagal karena mereka tidak memiliki fondasi batin. Mereka tidak memahami bahwa kekuatanmu bukan hanya lahir dari pemberontakan, tetapi dari kejernihan kesadaran diri dan keteguhan untuk tidak mengorbankan jiwamu. Mereka mencoba mengikuti jalanmu tanpa melakukan kerja batin, dan frustrasi mereka tumbuh saat usaha-usaha mereka runtuh di bawah berat ketidakotentikan mereka. Bagi sebagian lainnya, kebebasanmu memicu rasa malu, meskipun jarang mereka akui.
Mereka melihat dalam dirimu sosok yang bisa saja mereka wujudkan, andai saja mereka memilih dengan berbeda. Kemandirianmu memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan setiap kesempatan yang mereka abaikan, setiap ketakutan yang mereka biarkan membimbing mereka. Tapi itu bukan tanggung jawabmu untuk menyembuhkan luka mereka atau memikul penyesalan mereka. Tugasmu hanya satu, terus maju, tanpa terguncang dan tanpa terganggu. Kebebasanmu adalah cermin yang tidak bisa mereka hindari, dan pantulan yang ditawarkannya akan membuat mereka hancur atau mendorong mereka untuk berubah. Bagaimanapun juga, kesuksesanmu adalah bukti bahwa kebesaran bukanlah hak istimewa. Itu adalah sebuah pilihan. Komentar di bawah. Aku mencerminkan kebesaran jika kebangkitanmu memaksa mereka untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri. Biarkan mereka bergulat dengan ketidaknyamanan mereka. Itu bukan bebanmu untuk ditanggung. Teruslah bangkit, teruslah mencerminkan. Saat kamu pergi, itu bukan sekadar tindakan pembangkangan. Itu adalah percikan dari sebuah transformasi mendalam. Dengan memutuskan ikatan yang menguras jiwamu, kamu menciptakan ruang untuk dirimu yang sejati untuk muncul. Pergi bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah momen kebangkitan. Kejernihan yang kini kamu miliki bukan datang dari validasi luar, melainkan dari keheningan yang tercipta saat kebisingan manipulasi, rasa bersalah, dan ketergantungan akhirnya berhenti. Dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, kamu mendengar suaramu sendiri, mentah dan tanpa filter, membimbingmu menuju kehidupan yang memang ditakdirkan untukmu. Pertumbuhan spiritualmu tidak datang dari mencari persetujuan, melainkan dari menolaknya. Dengan memilih untuk membebaskan diri, kamu membongkar setiap narasi yang memintamu untuk tetap kecil, untuk menyesuaikan diri, untuk memikul beban harapan orang lain. Yang kemudian datang adalah sebuah kedamaian yang hampir terasa asing. Keheningan yang memungkinkanmu melihat dirimu sendiri tanpa distorsi. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kekuatanmu, nilai dirimu, dan potensi tak terbatas yang dulu mereka coba tekan. Tapi pelarianmu tidak hanya mengubahmu, ia mengirimkan gelombang ke kehidupan orang-orang di sekitarmu. Mereka melihat pembebasanmu dan merasakan dampaknya. Beberapa mulai mempertanyakan pola mereka sendiri, kurungan mereka sendiri, karena kebebasanmu membuktikan bahwa pergi itu mungkin. Yang lain merasa terancam, gelisah oleh cermin yang dihadirkan pertumbuhanmu terhadap stagnasi mereka. Entah mereka melawan atau merenung, keputusanmu telah menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan. Iri hati bukan hanya emosi yang lewat, itu adalah kekuatan yang mengungkap kedalaman kekacauan batin seseorang. Saat mereka memandangmu, bebas dan tak tersentuh, mereka tidak hanya melihat kesuksesanmu, mereka melihat semua yang tidak mereka miliki. Kebebasanmu menyoroti stagnasi mereka, keaslianmu membongkar kepalsuan mereka, dan keberanianmu mengejek ketakutan mereka. Iri hati membusuk dalam pikiran mereka, karena kisahmu adalah pengingat yang tidak bisa mereka hindari. Mereka memiliki peluang yang sama untuk bangkit, tetapi mereka memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, kendali daripada kebenaran, dan ilusi daripada kebebasan. Mereka mencoba meniru jalanmu, mengira bahwa meniru tindakan lahirmu akan membawa hasil yang sama. Mereka mengadopsi bahasa kemandirian, sikap percaya diri, tetapi semuanya hampa. Upaya mereka gagal karena berakar pada peniruan, bukan transformasi. Mereka tidak mengerti bahwa pertumbuhanmu tidak datang dari memainkan peran, melainkan dari membongkar semua identitas palsu yang dipaksakan padamu. Mereka menginginkan hasil tanpa pengorbanan, kebebasan tanpa api, dan mereka terbakar melihatmu berkembang dengan cara yang tidak bisa mereka tiru. Iri hati mereka mendorong mereka untuk merongrongmu, untuk mencakar fondasi kemajuanmu. Mereka menyebarkan keraguan, mempertanyakan motifmu, keaslianmu, kesuksesanmu. Mereka mencoba menulis ulang ceritamu, menjadikan diri mereka korban dari kebangkitanmu, atau menggambarkan keberhasilanmu sebagai keberuntungan semata. Kata-kata dan tindakan mereka adalah upaya putus asa untuk menarikmu kembali ke level mereka, untuk merebut kembali kekuasaan yang mereka hilangkan saat kamu membebaskan diri. Tapi, iri hati mereka juga adalah guru, sebuah sinyal untuk tetap waspada.
Itu mengingatkanmu bahwa tidak semua yang menyaksikan kebangkitanmu merayakannya. Beberapa mengamati setiap gerakmu, bukan untuk memahami, tetapi untuk mencari celah. Mereka menunggu retakan, berharap ada momen untuk menyerang, untuk mendiskreditkan, untuk menarikmu jatuh. Kamu harus melindungi energimu, batasanmu, dan kebenaranmu dengan intensitas yang sama yang membawamu keluar dari jangkauan mereka. Upaya mereka untuk menjatuhkanmu akan gagal. Bukan karena mereka kurang usaha, tetapi karena mereka kurang keaslian. Mereka tidak bisa menghancurkan sesuatu yang dibangun dari bagian terdalam jiwamu. Kebebasanmu adalah kekuatan alam, keras kepala, dan tanpa penyesalan. Biarkan iri hati mereka memperkuat tekadmu, sebuah pengingat sejauh mana kamu telah melangkah dan kekuatan yang telah kamu bangun. Kamu tidak berhutang penjelasan apapun kepada mereka. Iri hati mereka adalah beban mereka sendiri, cerminan dari pilihan dan keterbatasan mereka. Tetaplah waspada, tetapi tetap tak terganggu. Mereka tidak bisa meniru apa yang tidak mereka mengerti, dan mereka tidak bisa menyentuh apa yang mereka takuti. Kebangkitanmu adalah bukti bahwa kendali mereka tidak pernah nyata. Dan sekarang, begitu juga relevansi mereka. Biarkan iri hati mereka menjadi bayangan dari cahayamu, selalu mengejar, tapi tak pernah menangkap. Teruslah bangkit. Teruslah bersinar. Mereka hanya bisa menonton. Meninggalkan sesuatu membawa beban yang hanya sedikit orang yang bisa mengerti sampai mereka menjalaninya. Kamu tidak hanya meninggalkan orang-orang, tapi juga potongan-potongan dirimu yang pernah kamu berikan kepada mereka. Kesetiaanmu, cintamu, energimu. Itu tidak mudah. Ikatan yang kamu putuskan bukanlah ikatan yang dangkal. Mereka ditempa melalui sejarah bersama, melalui momen kepercayaan dan kerentanan. Namun, ikatan itu juga menjadi rantai, dan pergi berarti memutuskannya, bahkan saat serpihan-serpihannya melukai hatimu. Nostalgia suka membisikkan kebohongan. Ia mencoba menarikmu kembali dengan kenangan masa-masa yang lebih baik, momen tawa, dan hubungan singkat yang terasa tulus. Rasa bersalah pun merayap masuk, mempertanyakan pilihanmu, membuatmu bertanya-tanya apakah kamu terlalu keras, terlalu egois, terlalu kaku. Tapi kamu tahu kebenarannya. Tetap tinggal berarti mengorbankan dirimu untuk mempertahankan momen-momen itu hidup. Berpegang pada serpihan saat jiwamu hancur di bawah beban tuntutan mereka. Rasa sakit itu nyata, tapi begitu juga kejernihan yang menyertainya. Meninggalkan mereka bukan berarti mengabaikan mereka. Itu berarti memilih dirimu sendiri. Itu berarti menerima bahwa beberapa hubungan menguras cahayamu, mencekik pertumbuhanmu, dan membuatmu tetap kecil. Pengorbanan yang kamu lakukan bukanlah kehilangan. Itu adalah pertukaran. Kamu meninggalkan yang biasa untuk mendapatkan yang tak terbatas. Kamu melepaskan harapan mereka untuk merangkul kebebasanmu. Pembebasan selalu menuntut harga. Kamu membayarnya dengan air matamu, kerinduanmu, keraguanmu. Tetapi hadiahnya adalah dirimu sendiri. Tak terikat dan tak terbendung. Kamu berjalan sendiri bukan karena harus, tetapi karena memilih. Jalan serigala tunggal bukanlah jalan kesepian. Itu adalah jalan penguasaan diri. Kesendirian menajamkanmu, mengajarkan pelajaran-pelajaran yang suara keramaian menenggelamkan. Kamu belajar mendengarkan instingmu sendiri, mempercayai suara batinmu, dan mengandalkan kekuatanmu. Ada kekuatan dalam bergerak di dunia tanpa terikat, tanpa dibatasi oleh ekspektasi orang lain. Kemandirianmu bukanlah pelarian. Itu adalah pernyataan bahwa kebebasanmu tidak bisa ditawar. Sang serigala penyendiri ditakuti, bukan karena ia sendiri, melainkan karena ia utuh. Orang lain melihat kesendirianmu dan keliru menganggapnya sebagai kesepian. Namun mereka tak bisa mengingkari kekuatan yang kamu pancarkan. Mereka tidak memahami bahwa pilihanmu untuk berjalan sendiri berakar dari rasa hormat pada diri sendiri. Dari ketegasan untuk menolak menerima apapun yang tidak sejalan dengan kebenaranmu. Kebebasanmu mengguncang mereka karena menantang ketergantungan mereka pada validasi dari luar,
memperlihatkan kekosongan di tempat seharusnya kekuatan mereka bersemayam. Namun demikian, kehadiranmu tetap memesona. Mereka memperhatikanmu, tertarik pada aura misterius dari seseorang yang mampu bertumbuh di luar jangkauan mereka. Mereka bertanya-tanya bagaimana caramu menemukan kedamaian dalam keheningan, bagaimana caramu menjadi lebih kuat tanpa persetujuan mereka. Sederhana saja, kesendirianmu bukanlah kehampaan. Itu adalah kedaulatan. Lepaskan aumanmu. Aku bertumbuh dalam kesendirian. Jika kekuatanmu tumbuh di tempat-tempat sunyi yang orang lain takut jelajahi, biarkan mereka bertanya-tanya. Kamu sudah membuktikan bahwa serigala penyendiri tidak takut apapun, bahkan dirinya sendiri. Ketidakhadiranmu kini lebih kuat daripada kehadiranmu dulu. Memaksa mereka yang kamu tinggalkan untuk menghadapi kehampaan yang pernah kamu isi. Mereka melihat ruang-ruang yang pernah kamu tempati, energi, kesetiaan, dan usahamu, dan kini mereka harus menghadapi kebenaran tentang bagaimana mereka telah menyia-nyiakannya. Bagi sebagian orang, penyesalan mulai berakar. Mereka memutar ulang pilihan-pilihan mereka, setiap kata, setiap tindakan, dan menyadari terlalu terlambat apa yang telah mereka hilangkan. Rasa bersalah menjadi beban yang tak bisa mereka hindari, pengingat abadi akan kegagalan mereka untuk menghargaimu ketika masih ada kesempatan. Namun tidak semua refleksi membawa pertumbuhan. Bagi yang lain, kepahitan justru muncul ke permukaan. Menjadi tameng melawan rasa malu atas kekurangan mereka sendiri. Mereka menggandakan narasi mereka, menjadikanmu sebagai penjahat untuk membenarkan perilaku mereka. Mereka berpegang pada gagasan bahwa kepergianmu lah masalahnya, menolak untuk mengakui siklus manipulasi, pengabaian, atau kecemburuan yang mereka ciptakan. Penolakan mereka tidak mengubah kebenaran. Itu hanya membuat mereka terjebak dalam stagnasi yang telah kamu tinggalkan. Pertumbuhanmu adalah riak yang menyentuh segalanya. Mereka melihatmu berkembang dan terpaksa mengakui bahwa kehadiran mereka tidak pernah menjadi kunci bagi kesuksesanmu. Beberapa diam-diam mencoba meniru langkahmu, berharap dapat merasakan kebebasan yang telah kamu raih. Sementara yang lain terus merendam diri dalam kebencian, tak mampu mengakui bahwa mereka adalah arsitek dari keterbatasan mereka sendiri. Bagaimanapun, transformasimu membuka topeng mereka, memegangkan cermin yang tak bisa mereka abaikan. Reaksi mereka tidak lagi relevan. Pertumbuhanmu berbicara dengan sendirinya. Kamu bukan hanya orang yang pergi, kamu adalah orang yang bangkit, menentang setiap batasan yang pernah mereka coba tetapkan. Kamu tidak pergi dengan diam-diam, kamu pergi dengan berani, membelah jalan yang mengguncang fondasi kendali mereka. Mereka meremehkan kekuatanmu, mengabaikan ketahananmu, dan gagal melihat api yang membara di dalam dirimu. Kini, saat kamu berdiri dalam kekuatanmu, kamu bukan sekadar kenangan, kamu adalah kekuatan yang tak bisa mereka abaikan. Kebebasanmu bukan hanya milikmu sendiri. Itu adalah pesan bagi siapa saja yang masih terbelenggu oleh harapan, manipulasi, atau ketakutan. Dengan memilih dirimu sendiri, kamu telah menunjukkan bahwa pembebasan tidak hanya mungkin, tetapi juga perlu. Kamu menjadi bukti nyata dari semangat yang tak dapat dikalahkan, contoh nyata tentang apa artinya menolak segala sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran diri. Cahayamu mengusik, menginspirasi, dan menuntut pengakuan. Bahkan dari mereka yang lebih memilih menyangkal transformasimu. Teruslah melangkah maju, bebas tanpa penyesalan, tanpa batas, dan tak tergoyahkan. Biarkan bisikan keraguan, kecemburuan, atau penyesalan memudar menjadi sesuatu yang tidak lagi berarti, sementara kamu terus bangkit. Mereka boleh mengamati, boleh bertanya-tanya, tapi mereka tidak bisa menghentikan momentum yang telah kamu bangun. Ceritamu penting. Bagikan kebenaranmu, perjuanganmu, dan kemenanganmu. Kata-katamu akan menginspirasi orang lain yang membutuhkan pengingat bahwa kebebasan itu bisa diraih. Biarkan mereka mendengar suaramu, melihat kekuatanmu, dan tahu bahwa jalan yang telah kamu tempuh bukan hanya untukmu. Itu adalah panggilan bagi orang lain untuk terbangun. Teruslah bersinar,
serigala penyendiri. Dunia membutuhkan cahayamu.